Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 4 bangunan rumah di Cilandak Barat, Jakarta Selatan ludes terbakar pada Selasa malam. Lokasi kebakaran di gang kecil dan pemukiman padat membuat warga panik. Api terus berkobar dan dengan cepat merambat ke bagian lain yang berada di Jalan Persatuan, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Selasa malam. 4 rumah berlantai 2 ludes dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai bawah salah satu rumah yang terbakar. Petugas Damkar Jakarta Selatan yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya. Warga dengan sigap mengevakuasi penghuni rumah. Kebakaran itu sekitar 3 atau 4 rumah. Untuk secara detailnya kita belum melihat karena memang kondisinya masih kacau balau kan di situ ya. Tapi untuk korban jiwa sendiri nggak ada Pak ya? Ya. Untuk korban jiwa sendiri nggak ada? Betul, alhamdulillah nggak ada. Karena waktu dari awal pun saya sudah melakukan evakuasi bahwa warga harus keluar semua. 20 mobil damkar Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi dan membutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan kebakaran. Kebakaran ini ditangani Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Peternakan kambing seluas 300 meter persegi di Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Tak hanya menghanguskan kandang, belasan ekor kambing senilai 150 juta rupiah hangus terbakar akibat peristiwa ini. Peternakan kambing di Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Utara terbakar hebat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar seperti rumput kering dan kayu membuat api dengan cepat meluas serta membakar habis seluruh peternakan seluas 300 meter persegi. Pemilik peternakan mengalami luka bakar saat berupaya memadamkan api. Selain menghanguskan peternakan, kebakaran juga membuat 17 ekor kambing mati dalam insiden ini. Sempitnya akses untuk menuju lokasi kebakaran sempat menghambat proses pemadaman oleh petugas. Duga sementara dari korsleting listrik ya, karena tidak ada bakar-bakaran di sini. Menurut informasi tadi area sini kan terkunci dan tiba-tiba ada asap tebal ya, seperti itu. Dari mana asapnya Pak? Dari area kandang kambing tersebut. Api dapat dipadamkan setelah 9 mobil damkar dan 45 personil dikerahkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Diduga akibat puntung rokok, 8 kios, 2 rumah dan 4 motor milik warga di Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat hangus terbakar pada Selasa sore. Sejumlah petugas damkar sempat kewalahan karena kobaran api dengan cepat menjalar ke kios lainnya. Kobaran api ini membumbung tinggi, membakar 8 kios warga di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor. Api merambat cepat, menjalar ke bangunan di sebelahnya. Tiupan angin yang kencang dan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat kobaran sulit dikendalikan. Bahkan bara api yang terbawa angin membakar 2 rumah warga serta 4 motor turut terbakar. Belasan unit mobil damkar dan puluhan petugas sempat kewalahan memadamkan api yang berkobar. 1 jam kemudian, kebakaran baru bisa dipadamkan. Apa toko atau apa? Warung, ada warteg, ada bengkel kebakar, toko sarung jok kebakar, semua material kebakar. Ada berapa Mas kira-kira ini? Warung 1, bengkel 1, material 1, toko sarung jok 1. Api diduga dari limbah kayu dan karet ban yang terkena puntung rokok. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena pemilik kios berhamburan keluar menyelamatkan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri 03 Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka program Makan Bergizi Gratis, di mana Gibran membagikan makanan siang kepada para siswa dan siswi. Siswa dan siswi SD 03 Menteng, Jakarta Pusat menyambut antusias kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Selasa siang. Tanya nyanyian, Gibran juga disambut dengan rangkaian pantun yang diberikan salah satu siswi kelas 2 sekolah dasar ini.
kedatangan Gibran Rakabuming dalam rangka sosialisasi sekaligus pembagian makan bergizi gratis kepada para siswa. Gibran pun nampak menyaksikan para siswa dan siswi menyantap menu makanan yang terdiri dari ayam, telur, sayuran, buah, dan susu. Ayam, telur sama sayur. Ayam, telur sama sayur. Paling enak apa yang di sini? Paling enak apa? Apa itu? Ayamnya. Ayamnya. Sayurnya suka nggak sayurnya? Suka. Suka. Ya. Dalam kunjungan ini, PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi menyatakan kandungan dalam makan bergizi gratis yang dibagikan sudah sesuai dengan kandungan gizi untuk anak-anak sekolah dasar. Ada sebanyak 500 siswa dan tenaga pendidik menerima makan siang bergizi gratis yang disediakan oleh catering Jakarta Torsindo dengan harga paket 23.000 per paket, dan setiap paket berisi nasi putih, kemudian daging ayam, telur dadar, capcay, dan buah dengan kandungan gizi yang tentu saja disesuaikan untuk anak-anak, yaitu sebesar 571,25 kalori. Selain makan bergizi gratis, Wapres Gibran juga membagikan buku kepada siswa dan siswi sekolah dasar. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Tri Julianti melaporkan. Guna memastikan proyek berjalan baik dan tepat waktu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek LRT fase 1B Velodrome Manggarai. Gibran kemudian melanjutkan kunjungannya melihat pembangunan Cibubur Sport Center di Jakarta Timur yang diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan prestasi atlet tanah air. Didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi dan Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar serta Direktur PT Jakpro Iwan Takwin, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau perkembangan pengerjaan proyek lintas raya terpadu atau LRT fase 1B Velodrome Manggarai, tepatnya di Stasiun LRT Rawamangun, Jakarta Timur. Gibran langsung melihat kondisi terkini pengerjaan stasiun LRT Rawamangun serta mengecek jalur lintas kereta. Konektivitas dan keamanan serta kenyamanan moda transportasi merupakan hal penting. Dalam kunjungannya, Wapres menambahkan butuh ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek ini. Penyelesaian LRT salah satu faktor kunci untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat dan mengurangi polusi udara. Proyek LRT fase 1B Velodrome Manggarai sepanjang 6,4 km ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Setelah melakukan pengecekan program makan bergizi dan peninjauan proyek LRT, Gibran melanjutkan peninjauan proyek Cibubur Sport Center di Jakarta Timur. Dalam peninjauan proyek ini, Gibran didampingi Menpora Dito Aryo Tejo, Wamenpora Taufik Hidayat, serta Wakil Wamen PU Diana Kusumastuti. Pengembangan Cibubur Youth Elite Sports Center diharapkan bisa menunjang prestasi para atlet dalam berkompetisi di berbagai event, termasuk event internasional. Ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi-prestasi atlet kita. Dan tadi saya lihat fasilitasnya sudah lengkap sekali ya Pak Menpora ya. Ada apa aja? Ada 9 cabang olahraga, ada gimnastik, weightlifting, ada buat bela diri, ada renang, panahan, badminton, panjat tebing. Panjat tebing ini yang paling penting ini. Jadi buat menghadapi Olimpiade 2028. Nah, jadi sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi nanti tempat latihan kurang layak. Latihannya cukup. Nanti kita tinggal genjot prestasinya aja sesuai standar internasional. Proyek senilai 249 miliar rupiah ini meliputi pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas yang diproyeksikan untuk pusat pelatihan 9 cabang olahraga. Rencananya peresmian Cibubur Youth Sports Center ini akan dilakukan pada Desember 2024. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, pisah sambut jabatan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pertahanan baru Syafri Samsudin di kantor Kementerian Pertahanan berlangsung dengan upacara militer. Prosesi pisah sambut juga dihadiri sejumlah menteri kabinet dan tokoh publik. Prosesi pisah sambut Menteri Pertahanan tahun 2029 ini ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan memorandum pelaksanaan tugas Menteri Pertahanan oleh Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan periode 2019-2024 kepada Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Sertijab Menhan ini juga ditandai dengan penyerahan cenderamata sebagai bentuk pisah sambut berupa poster foto Prabowo berukuran besar yang dibawa menggunakan mobil taktis MAU dan diiringi dengan pawai musik. Usai prosesi sertijab, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin juga mendampingi Prabowo Subianto meninggalkan kantor Kementerian Pertahanan menuju Istana Negara menggunakan mobil taktis MAU. Arak-arakan ini pun disambut antusias warga Jakarta di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Tak hanya kabinet, organisasi kepresidenan juga semakin gemuk. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus presiden di Istana Negara Jakarta kemarin. Bahkan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, diberi jabatan rangkap. Salah satu yang dilantik Presiden Prabowo adalah Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Sunarto. Presiden juga melantik 7 orang penasehat khusus Presiden, diantaranya Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya telah dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pelantikan juga dilakukan pada 7 orang utusan khusus Presiden, diantaranya Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dan Raffi Ahmad. Sementara musisi Yovie Widianto diangkat sebagai staf khusus Presiden, serta Budiman Sujatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Menjadi staf khusus Presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti, semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi mulai pengalaman, mulai kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif, itu semoga bisa memberikan masukan-masukan yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pada pemberdayaan ekonomi kreatif. Karena persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekedar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu ngasih aspirin saja. Tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental. Jadi bagi kami, orang miskin itu harus diberdayakan. Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Maju melakukan serah terima jabatan dengan Menteri Pariwisata serta Menteri Ekonomi Kreatif Kabinet Merah Putih di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Kedua menteri yang baru dilantik untuk periode 2024 hingga 2029 ini optimis mampu melanjutkan pembangunan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lebih maju. Penandatanganan serah terima jabatan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengawali proses serah terima jabatan kepada Menteri Pariwisata serta Menteri Ekonomi Kreatif periode 2024-2029.
Momen serah terima jabatan ini turut disaksikan Wamen Parekraf RI, Angela Tanusudibyo, dan seluruh jajaran Kementerian Pariwisata serta Kementerian Ekonomi Kreatif di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Dengan adanya pemisahan bidang kedua Menteri Kabinet Merah Putih ini optimis akan membuat sektor pariwisata maupun sektor ekonomi kreatif maju lebih pesat. Ingin meningkatkan SDM di 5 destinasi prioritas ya dengan mendirikan sekolah unggulan, dan saya mudah-mudahan itu juga menjadikan kualitas manusia di daerah tersebut lebih baik. Dengan adanya pemisahan kementerian ini kan banyak hal yang kita perlu koordinasikan dengan Kementerian Menpan RB misalnya, dengan konsolidasi internal kami sendiri terkait dengan SDM misalnya begitu. Sementara itu Menparekraf dan Wamenparekraf terdahulu turut meyakini sosok yang mengisi kursi kementerian ini mampu melanjutkan perjuangan dan menorehkan prestasi di sektor pariwisata. Saya sangat optimis capaian mereka akan jauh lebih baik dari capaian kita sekarang ini. Jadi saya positif melihat, dan dua sosok yang ditunjuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah dua sosok yang sangat tepat, memiliki kemampuan yang sangat mumpuni. Ucapkan selamat kepada Menteri Pariwisata Ibu Widi Wardana dan juga Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Rifki. Semoga bisa terus membawa industri pariwisata dan ekonomi kreatif semakin berjaya, menjadi tumpuan ekonomi Indonesia dan menjadi kebanggaan kita bersama. Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta yang siap bekerja untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan memboyong para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan akan berlangsung 3 hari pada akhir pekan ini. Seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan digembleng di Lembah Tidar, Komplek Akademi Militer Akmil Magelang. Tenda-tenda untuk penginapan telah berdiri. Pembekalan para anggota kabinet berlangsung 3 hari, mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober. Belum ada bocoran mengenai agenda pembekalan, namun sejumlah menteri menyatakan akan ada kegiatan atau aktivitas fisik di Akmil Magelang. Bagi saya, termasuk Pak Menteri Transmigrasi ini, kalau kembali ke Magelang, kembali ke Akademi Militer itu pasti ada nostalgianya karena kami ditempa di sana. Oleh karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lapangan, ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan-pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Pemirsa, seorang guru sekolah dasar harus mendekam di penjara setelah dituduh menganiaya anak seorang polisi yang merupakan muridnya di Konawe, Sulawesi Tenggara. Sang guru honorer dikabarkan sempat dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah. Sejumlah perwakilan guru mendatangi lapas kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Para guru menyampaikan rasa prihatinnya pada kasus dugaan penganiayaan yang menimpa Supriyani, guru honorer di SD 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani yang selama 14 tahun menjadi guru honorer dituduh menganiaya anak didik hingga memar. Ironisnya, meski upaya damai telah ditempuh, namun orang tua sang anak yang merupakan anggota polisi berpangkat Aibda melaporkan kasusnya ke Polda Sulawesi Tenggara. Akibatnya Supriyani selama 1 minggu harus mendekam di penjara. Dari pihak sekolah, kejadian ini benar-benar kami tidak membenarkan. Ya. Setahunya di sekolah terjadi apa, Pak? Setahunya di sekolah itu tidak ada kejadian, dan kejadian seperti ini tidak ada, Pak. Kasus berawal saat ibu korban melihat ada bekas luka di paha bagian belakang anaknya yang duduk di kelas 2 sekolah dasar. Kepada ibunya, sang anak menjawab bahwa luka tersebut akibat jatuh dengan ayahnya, Aibda WH di sawah. Beberapa hari kemudian, saat korban hendak dimandikan oleh ayahnya untuk pergi sholat Jumat,
Korban mengaku telah dipukul oleh gurunya Supriyani di sekolah. Aibda WH pun melaporkannya ke Polsek Baito. Upaya mediasi dilakukan. Atas saran seorang anggota polisi, Supriyani dan suaminya mendatangi rumah korban untuk meminta maaf meski tidak pernah melakukannya. Namun ibu terduga korban tidak terima hingga Supriyani mendekam di penjara. Dikabarkan Supriyani sempat dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah. Usai kasusnya viral, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan guru honorer tersebut. Kuasa hukum Supriyani berharap kasus dihentikan melalui proses restoratif justice. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Bu, sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Setelah masa honor sudah 15 tahun. Makanya yang kami minta kalau bisa untuk dari pihak kejaksaan ataupun pengadilan kalau bisa dihentikan perkara ini dihentikan saja atau tidak kita RJ-kan saja. Kita restorasi justice. Usai mendapat penangguhan penahanan, Supriyani segera melanjutkan proses P3K-nya yang sempat tertunda. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang mainan keliling di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat diusir warga karena diduga sering memberi foto dan video porno kepada anak-anak. Pelaku diduga telah melakukan aksinya kepada 5 orang anak. Zaman kayak gitu banyak anak-anak yang ngadu Tata, Intan. Pelecehan itu namanya. Seorang pria pedagang mainan diusir warga usai diduga memberikan foto dan video porno kepada anak-anak di bawah umur. Warga geram dan menyuruh pelaku tak lagi berjualan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kasus ini bahkan viral di media sosial usai adanya laporan dari sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban. Tak hanya memberikan foto dan video yang tak pantas, pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah korban. Anak saya kan namanya keterbatasan mental ya dia nggak ngerti. Cuma saya takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi sebelum terjadi apa-apa saya tegur lah. Karena udah beberapa anak yang kena kayak gitu kan. Maksudnya udah dikasih foto. Cuma kalau yang lebih gede kan dikasih video. Kejadian ini membuat kita para orang tua harus lebih waspada terhadap lingkungan bermain anak agar tak ada lagi kejadian serupa kembali terulang. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Ibda Rudi Soik, anggota polisi yang sudah mendapat putusan pemberhentian tidak dengan hormat, dijemput paksa untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari tanpa keterangan. Sementara istri Ibda Rudi Soik, mobilnya dicegat oleh sejumlah anggota Provos Polda Nusa Tenggara Timur saat berangkat ke kantor. Rumah Ibda Rudi Soik di Bakunasi Kupang ramai dengan kedatangan sejumlah anggota Provos Polda Nusa Tenggara Timur. Mereka hendak menangkap polisi yang baru dipecat untuk ditahan. Keluarga Rudi yang terkejut dengan kedatangan polisi melawan, mereka histeris serta berusaha menghalau polisi. Ini dugaan kami semakin kuat bahwa ini upaya untuk pembungkaman Rudi Soik yang sementara mengungkap mafia BBM di NTT. Sementara hasil negosiasi, Ibda Rudi akan datang sendiri ke Polda sehingga upaya penjemputan paksa dibatalkan. Kan sudah lewat. Nanti ada waktu baru kita sampaikan ya. Penahanan ini apa? Dasarnya apa, Pak? Bukan penahanan. Oh ya. Nanti baru ini. Ditempatkan di tempat khusus ya. Oh ya. Provos Polda Nusa Tenggara Timur kembali ke Polda tanpa membawa Rudi Soik. Dulu, minggir. Bapak tidak bisa. Minggir. Saya tidak mau. Kenapa? Sementara itu mobil istri Ibda Rudi Soik dicegat oleh anggota Provos Polda Nusa Tenggara Timur saat hendak ke kantor di Jalan Jenderal Soeharto Kupang. Polisi mengecek SIM dan STNK mobil Welinda. Istri Rudi Soik terus berdebat meminta polisi tidak menahan surat-surat mobilnya. Polisi mengatakan mencurigai sesuatu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa pihak kepolisian berhak dan punya kewenangan untuk memeriksa surat-surat. Dicurigai apa, Pak? Terlalu berlebihan. Iya.
Polisi kemudian mempersilahkan Welinda untuk melanjutkan perjalanan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni melaporkan. Setelah dilakukan perburuan, pelaku pembunuhan terhadap karyawati bank di Semarang ternyata kekasihnya. Pelaku menghabisi korban di kamar kos karena cemburu korban memiliki pacar baru. Lima hari dalam pelarian, M. Adi Nugroho 28 tahun warga Bendungan, Semarang akhirnya tertangkap. Adi ditangkap di rumah saudaranya di kawasan Pudak Payung, Semarang. Pelaku pembunuhan terhadap RA 28 tahun karyawati bank swasta di kota Semarang pada Jumat pagi lalu merupakan pacar korban. Ditangkapnya pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai petugas keamanan setelah memeriksa rekaman CCTV yang ada di rumah kos korban di Jalan Peterongan Timur, Kota Semarang. Hasil pemeriksaan, motif pelaku karena cemburu, usai melihat korban berboncengan sepeda motor dengan pria lain pada malam sebelum kejadian. Atau sahabat atau pacar lah ya, boleh begitu ya, pacarnya dengan korban. Nah, motifnya adalah cemburu. Cemburu karena melihat pacarnya jalan dengan cowok lain. Sebelum menghabisi kekasihnya, pelaku sempat berbincang dengan korban hingga membuatnya sakit hati. Pelaku menghabisi korban setelah memanjat tembok rumah kos dan menikam korban dengan senjata tajam sebanyak 15 kali. Saya pengen jaga komitmen, dan terus dia itu nggak mau Pak, dan dia bilang maksudnya jangan ganggu aku maksudnya jangan terlalu nekang aku. Barang bukti senjata tajam, sepeda motor dan helm disita. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, penegur pembuang sampah di Johar Baru, Jakarta yang mengakibatkan seorang lansia tewas ditangkap polisi. Korban berulang kali telah diingatkan oleh warga namun tetap nekat membuang sampah sembarangan. Pelaku yang menegur dan sempat berkelahi dengan pembuang sampah sembarangan, Suparman, 54 tahun, ditangkap polisi di rumahnya Johar Baru. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Pedagang kopi keliling ini sebelumnya terlibat perkelahian dengan korban. Korban tewas dalam perawatan di Rumah Sakit Cempaka Putih. Korban yang berusia 72 tahun setiap hari membuang sampah sembarangan di Jalan Kampung Rawa Selatan, Johar Baru. Memang sering buang sampah atau gitu? Sering buang sampah sembarangan. Biasanya buangnya di mana? Di sembarang tempat, kadang di pos keamanan Siskamling itu. Pos keamanan. Korban mengalami pendarahan di kepala karena ulahnya. Begitu si korban ini pulang habis buang sampah itu, pulang lagi ketemu di TKP itu, lalu ya di situ tepatnya mereka saling saling cekcok dan terjadi pukul-memukul itu. Tersangka terancam hukuman tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, 9 terpidana pelanggar Konun Syariat Islam tentang maisir atau judi online di Banda Aceh mendapat hukuman cambuk di muka umum. Para terpidana mendapat hukuman 10 hingga 20 cambukan. Satu persatu pelanggar Konun Syariat Islam di Kota Banda Aceh kembali dieksekusi hukuman cambuk di muka umum. Para terpidana ini dicambuk Algojo setelah adanya putusan dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Algojo mencambuk terpidana bervariasi dari 10 hingga 20 kali cambukan berdasarkan jumlah taruhan judi online. Tadi ada beberapa orang yang hukumannya 10 kali cambuk, itu mereka masih nilai taruhannya rendah. Kemudian yang hukuman 20 kali tadi itu nilai taruhan mereka tinggi, sehingga ancaman hukumannya juga tinggi. Setelah menjalani eksekusi cambuk, para terpidana ini dinyatakan bebas dan akan diserahkan kembali kepada pihak keluarga masing-masing. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah menjaga barang bawaan Anda saat berjalan di tempat sepi. Seorang turis asing di Denpasar, Bali dijamret para pelaku yang naik sepeda motor. Polisi memberi tindakan tegas terukur pada 2 pelaku.
Rekaman CCTV milik warga memperlihatkan aksi dua tersangka masing-masing RA 22 tahun dan KSD 21 tahun menjamret warga negara asing asal Korea Selatan di Jalan Kesari, Sanur, Denpasar Selatan. Sejumlah warga berusaha mengejar pelaku namun gagal. Rekaman CCTV pun menjadi salah satu petunjuk yang digunakan jajaran unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan untuk menangkap keduanya. Petugas terpaksa memberi tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki tersangka karena tidak kooperatif saat ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jalan Pengembang Sanur. Polisi juga menangkap tersangka penadah barang hasil kejahatan berinisial MAS 25 tahun. Dua tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Mereka kerap menyasar warga asing di kawasan wisata maupun warga lokal jika kondisi lingkungan dinilai mendukung untuk beraksi. Yang dapat kita amankan, mereka minta ganti juga ada 3. Ya, jadi sasaran utamanya warga negara asing. Intinya di tempat yang sepi. Mau asing, mau orang domestik, mereka lakukan. Setiap kali beraksi, para pelaku selalu menyamarkan identitas dengan berganti-ganti sepeda motor, nomor polisi palsu, jaket, dan helm yang digunakan. Barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, 6 helm, dan telepon seluler, serta barang berharga hasil kejahatan telah diamankan. Mereka terancam kembali mendekam di lapas 7 tahun penjara sesuai pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mempercayakan posisi Menteri Pertahanan pada sahabat lamanya Syafri Samsudin. Ya, di kantor Kementerian Pertahanan, jabatan itu diserah terimakan dengan prosesi bak upacara kenegaraan lengkap dengan pasukan di lapangan upacara. Prosesi pisah sambut Menteri Pertahanan tahun 2029 ini ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan memorandum pelaksanaan tugas Menteri Pertahanan oleh Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan periode 2019-2024 kepada Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Sertijab Menhan ini juga ditandai dengan penyerahan citra mata sebagai bentuk pisah sambut berupa poster foto Prabowo berukuran besar yang dibawa menggunakan mobil taktis Maung dan diiringi dengan pawai musik. Usai prosesi sertijab, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin juga mendampingi Prabowo Subianto meninggalkan kantor Kementerian Pertahanan menuju Istana Negara menggunakan mobil taktis Maung. Arak-arakan ini pun disambut antusias warga Jakarta di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Pemirsa, banyaknya para pembantu presiden pelantikan berlanjut di hari kedua. Kali ini pemirsa, pelantikan terhadap sejumlah penasihat khusus, utusan khusus, dan juga staf khusus presiden di Istana Negara Jakarta kemarin. Di bidang administrasi aparatur. Salah satu yang dilantik Presiden Prabowo adalah Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Sunarto. Presiden juga melantik 7 orang penasihat khusus presiden, diantaranya Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya telah dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pelantikan juga dilakukan pada 7 orang utusan khusus presiden, diantaranya Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dan Raffi Ahmad. Sementara musisi Yovie Widianto diangkat sebagai staf khusus presiden. Saudara-saudara, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah, ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Menjadi staf khusus Presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti, semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi mulai pengalaman, mulai kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif, itu semoga bisa memberikan masukan-masukan
yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pada pemberdayaan ekonomi ke depan. Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran tercatat sebagai kabinet paling gemuk selama masa reformasi dan Orde Baru. Ya, Rizky dan juga pemirsa, dari 48 menteri yang dilantik, tercatat 31 menteri baru serta 17 menteri lama. Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menteri, wakil menteri, dan kepala badan serta lembaga setingkat menteri hari Senin. Mereka mengemban amanah sebagai pembantu Presiden mengeksekusi program-program Kabinet Merah Putih selama 5 tahun ke depan. Dari 48 menteri yang dilantik terdapat 31 menteri baru dan 17 menteri lama. Konfigurasinya, 23 orang merupakan politisi, sementara 25 lainnya non-politisi, termasuk militer dan Polri. 5 wanita dipercaya Prabowo sebagai menteri, sementara 43 lainnya adalah laki-laki. Kabinet Merah Putih tercatat sebagai kabinet paling gemuk selama era reformasi dan Orde Baru. Data Sekretariat Kabinet menunjukkan jumlah menteri kabinet sejak masa Presiden B.J. Habibie hingga Jokowi tidak pernah lebih dari 40 kementerian. Sebelum Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, rekor menteri terbanyak ada pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yakni 37 menteri. Sementara Presiden Megawati Soekarno Putri memiliki menteri paling sedikit sepanjang era reformasi, yakni 33 menteri pada periode 2001-2004. Mundur ke era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah membentuk kabinet gemuk dengan 44 menteri, yakni Kabinet Pembangunan 5 tahun 1988-1993. Jalan Prabowo membentuk kabinet jumbo terbuka lewat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada 19 September 2024. Sebelumnya, pasal 15 Undang-Undang 39 tahun 2008 hanya memungkinkan Presiden mempunyai maksimal 34 kementerian demi reformasi birokrasi. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Usai dilantik sebagai presiden, popularitas Prabowo Subianto melonjak signifikan. Tingginya angka popularitas Prabowo tak lepas dari harapan masyarakat, terutama lapangan pekerjaan dan harga-harga kebutuhan pokok. Salam demi Allah, saya bersyukur. Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Raka Buming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden. Lingkaran Survei Indonesia Denny J. mengungkapkan popularitas Prabowo Subianto melonjak signifikan. Pada Oktober ini, tingkat kesukaan publik terhadap Prabowo berada mencapai 90,5%. Kondisi berbeda terjadi saat Pilpres lalu. Tingkat kesukaan publik hanya 69,1%. Tingginya tingkat kesukaan publik hingga mencapai tingkat premium, tak lepas dari harapan dan tantangan masa pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti sulitnya lapangan pekerjaan dan tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Ada dua isu ekonomi yang juga masih menjadi tantangan buat masyarakat. Yang pertama mengenai lapangan pekerjaan yang dirasa makin sulit, yang kedua juga pemenuhan kebutuhan pokok. Sehingga dua hal ini jika misalnya tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa membuat masyarakat lebih baik daripada yang ada sekarang, tentu juga bisa menjadi hal yang mengancam. Program makan bergizi gratis menjadi andalan pasangan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Lebih dari 2 dekade, Prabowo Subianto melewati sejumlah tantangan menuju kursi presiden. Ya, sebagai mantan perwira militer, Prabowo bahkan mencalonkan hingga 4 kali di kontestasi Pilpres sejak 2009 lalu. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Lebih dari 2 dekade perjalanan panjang Prabowo menuju kursi presiden akhirnya membuahkan hasil. Sebagai mantan perwira militer, Prabowo bahkan mencalonkan diri sebagai presiden hingga 4 kali. Lahir pada 17 Oktober 1951 silam, Prabowo menempuh pendidikan awal di luar negeri.
akibat keterlibatan ayahnya Sumitro Joyohadikusumo dalam pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Prabowo lalu menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri Magelang pada 1974 silam. Prabowo pun memulai karir militernya di TNI Angkatan Darat. Karir militer Prabowo mulai bersinar saat ia bertugas sebagai Komandan Peleton Kopassus pada tahun 1976. Prabowo mencapai puncak karir militernya saat diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat pada tahun 1998. Di usianya ke-47 tahun, Prabowo menjadi salah satu perwira termuda yang meraih pangkat Jenderal Bintang 3. Setelah pensiun dari militer, Prabowo terjun ke dunia politik dan mendirikan Partai Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR mensahkan penambahan komisi menjadi 13 komisi mitra kerja Kabinet Prabowo Gibran. Penambahan komisi ini dilakukan seiring bertambahnya kementerian di pemerintahan baru Prabowo Gibran. Dengan 13 pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Jika sebelumnya DPR memiliki 11 komisi, kini bertambah 2 menjadi 13 komisi. Dalam rapat paripurna, DPR juga mensahkan mitra kerja masing-masing komisi dengan jumlah kementerian yang dipecah dan nomenklatur baru. DPR pun menyesuaikan susunan alat kelengkapan dewan. Demikianlah penayangan ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi 1 sampai dengan 13 dan badan anggaran. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 dan badan anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Pemirsa, baru 1 hari menjabat, salah satu Menteri Kabinet Merah Putih bikin heboh. Surat edaran dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dipermasalahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Surat undangan haul dan tasyakuran itu dinilai melanggar birokrasi karena menggunakan kop surat kementerian. Surat inilah yang bikin heboh. Surat edaran dari Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tentang undangan peringatan haul almarhumah ibunya. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyoroti surat edaran yang menggunakan kop surat kementerian. Bahkan dalam surat dicantumkan bersifat penting dan ditujukan mulai dari kepala desa hingga ketua RT. Saya tidak tahu apakah itu betul, tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi, kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto akhirnya mengklarifikasi surat undangan haul berkop surat kementerian tersebut. Surat memang ditujukan pada seluruh perangkat desa, bahkan pejabat gubernur Banten. Namun Yandri menampik ada unsur pengerahan massa atau politisi dalam acara tersebut. Undang Pak PJ Gubernur tadi diwakili oleh Pak Sekda, kita undang juga para kepala daerah yang lain, kita undang juga para rektor, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Jadi itu salah satu yang kami undang itu memang unsurnya itu, ya. Dan ini acaranya tidak ada kaitan unsur politiknya. Tadi rekan-rekan wartawan dengar langsung ya kan, selama proses berlangsung, murni ini adalah haul emak kami. Kami juga nggak mau ini ditunggangi dengan apa-apa, karena emak kami itu orang hebat, ya. Diketahui istri Yandri Susanto, Ratu Rahmatuz Zakiyah, tengah maju dalam pilkada di Provinsi Banten. Ratu Rahmatuz Zakiyah yang berstatus sebagai calon Bupati Serang juga hadir mendampingi Yandri dalam acara haul tersebut. Tim Liputan melaporkan. Menko Kumham Yusril Iza Mahendra menyebut peristiwa 98 bukan masuk dalam pelanggaran HAM berat. Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD menyebut Yusril tak berhak memberi pernyataan terkait hal tersebut karena bukan wewenangnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut tragedi 1998 bukanlah termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurutnya setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, namun tidak semua termasuk pelanggaran HAM berat. Ia menyebut pelanggaran HAM berat terakhir terjadi saat masa penjajahan dan tak ada kasus pelanggaran HAM berat di tanah air dalam beberapa puluh tahun terakhir. Kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu, dan pemerintah yang sekarang kan belum. Karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Menanggapi pernyataan Yusril, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Yusril tak berhak memberi pernyataan terkait hal tersebut karena bukanlah kewenangannya. Menurut Mahfud MD, sangat keliru bila Menteri Hukum HAM yang baru dilantik tersebut mengatakan hal demikian karena ini adalah kewenangan Komnas HAM. Menurut undang-undang, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Menkumham. Tim Liputan melaporkan. PSSI telah resmi mengumumkan 23 pemain timnas Indonesia untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U17 2025. 2 pemain diantaranya merupakan pemain diaspora kelahiran Australia dan Amerika Serikat, Matthew Baker dan Lucas Lee. Pemirsa, laga timnas Indonesia U17 melawan Kuwait U17 diprediksi akan berlangsung ketat. Dari 5 laga terakhir, skuad Merah Putih menang 1 kali melawan Qatar di laga uji coba pada bulan ini. Sementara Kuwait juga mengantongi 1 kemenangan di 5 laga terakhirnya, namun itu terjadi pada beberapa bulan lalu. Pemirsa, Federasi Futsal Indonesia atau FFI bersama Kemenpora resmi melepas timnas futsal U16 Indonesia ke Thailand. Nantinya timnas Garuda akan melaksanakan training camp dan menjalani friendly match sebelum bertanding dalam kejuaraan futsal AFF 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo resmi melepas timnas futsal U16 Indonesia menuju Thailand untuk mengikuti kejuaraan futsal AFF pada 2-10 November mendatang. Sebelum memasuki jadwal kompetisi, timnas futsal Indonesia akan melakukan pemusatan latihan dan menjalani pertandingan persahabatan sebagai persiapan menghadapi kejuaraan internasional ini. Kemenpora, PSSI, dan Federasi Futsal Indonesia optimis tim futsal asuhan Hector Souto dapat meraih hasil terbaik dalam pertandingan ini. Ke depan bagaimana kita menyiapkan roadmap untuk futsal meraih peringkat dunia yang lebih tinggi lagi, dan saya sangat
senang dan sepakat bahwa ke depan FFI harus menggayat event-event tingkat regional dan dunia bisa dibawa ke Indonesia. Para pemain timnas futsal putra ini siap untuk bertanding dan berharap dapat mengharumkan nama Indonesia dalam kompetisi internasional di negeri Gajah Putih. Dengan skala dukungan pemerintah yang lebih proaktif dan kolaborasi dengan PSSI yang kian meningkat, akan menjadi harapan besar bagi perkembangan futsal Indonesia untuk lebih maju, baik dari segi prestasi maupun segi industrinya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Jemi Jasin Sutrisno, iNews melaporkan.